Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 345. Apakah besok masih terlambat? Begitu dia selesai berbicara, Rongdong tertegun. Sementara Zhang Qin, yang berdiri di sampingnya, menjadi pucat karena ketakutan. Tuhan menghukummu. Beberapa kata ini saja sudah cukup untuk menakuti Zhang Qin sampai mati. Suaranya bergetar. Guru Tao Qingfeng, apa maksudmu? Guru Tao Qingfeng tidak langsung menjawab, tetapi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Zhang Qin segera memandang Rongdong dengan cemas. Dongsi, masalah apa yang kamu timbulkan selama ini? Siapa yang telah kamu sakiti? Setelah beberapa saat, Rongdong perlahan kembali sadar. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada menantu keluarga Song. Menantu dari keluarga Song, Chu Chen. Zhang Qin juga telah mendengar nama Chu Chen, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Siapa Chu Chen? Bahkan keluarga Huang dijatuhkan olehnya. Dan masih ada orang di belakangnya. Dengan dukungan keluarga Ning adalah dewa. Beraninya kamu memprovokasi Chu Chen. Zhang Qin ingin menamparkan wajah Rongdong, tapi dia merasa kasihan pada anaknya dan sedikit enggan melepaskannya. Chu Chen dilindungi oleh dewa. Jika orang yang berdiri di depannya adalah Guru Tao Qingfeng, yang baru saja berbicara langsung dan menyetrumnya, Rongdong pasti akan berdiri dan membantah. Tapi sekarang, pikiran Rongdong agak kosong. Dao Zhang, kamu harus menyelamatkan anak ini, suara Zhang Qin memohon. Jika kejahatan menyerang, saya bisa menyingkirkannya, tapi ini adalah hukuman dari Tuhan. Guru Tao Qingfeng berkata, Anda hanya bisa berdoa memohon pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan? Zhang Qin berpikir sejenak dengan cemas, lalu berkata dengan suara gelisah, apakah pendeta Tao bermaksud agar kita harus meminta maaf kepada Chu Chen? Guru Tao Qingfeng tidak menjawab, tetapi duduk bersila lagi. Rongdong menoleh untuk melihat Zhang Qin. Bu, tidak mungkin aku bisa meminta maaf kepada Chu Chen. Kembali dulu. Mobil berwarna hitam itu melaju menyusuri jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan terjal. Selain Chu Chen, apakah kamu memprovokasi orang lain selama periode ini? Zhang Qin berkata dengan suara yang dalam. Katakan sejujurnya, apakah kejadian hari ini ada hubungannya dengan Chu Chen? Wajah Rongdong jelek, tapi dia tidak bisa menahan tatapan tajam Zhang Qin dan dengan ragu menceritakan apa yang terjadi. Itu memang Chu Chen. Zhang Qin menarik napas dalam-dalam dan berkata, orang yang dimaksud oleh Guru Tao Qingfeng pasti dia. Dongsi. Tidak. Rongdong mengertakkan gigi. Aku ingin menginjak-injak Chu Chen. Bagaimana mungkin aku bisa meminta maaf padanya, jika apa yang terjadi malam ini ada hubungannya dengan dia? Aku ingin memotongnya sampai mati. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Guru Tao Qingfeng tadi? Para dewa sedang menghukummu. Zhang Qin merasa cemas. Saya tidak takut. Rongdong menjadi mengeras saat ini dan berkata dengan keras. Mungkin karena kondisi mental saya tidak baik malam ini sehingga hal-hal jahat memanfaatkan saya. Tuhan menghukum saya. Hal yang misterius, bukan apa-apa. Saya tidak percaya pada kejahatan. Begitu Rongdong selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan mobil mengeluarkan suara keras.
Saat ini, wajah Rongdong menjadi pucat karena ketakutan, tanpa bekas darah, dan dia mencengkeram sabuk pengaman dengan erat. Apa yang terjadi? Zhang Qin duduk tegak dan bertanya. Tiba-tiba ada batu jatuh dari gunung, dan saya tidak bisa mengelak. Sopirnya juga sedikit ketakutan. Untungnya batunya tidak terlalu besar. Kalau batunya lebih besar, saya mungkin sudah terguling mobil itu. Zhang Qin mendengar punggungnya basah oleh keringat dingin. Rongdong juga tidak sadar untuk waktu yang lama. Dongsi, apa yang baru saja kamu katakan? Zhang Qin merasa merinding di lengannya. Bibir Rongdong bergetar. Ku bilang, sekarang sudah terlambat. Apakah sudah terlambat bagiku untuk meminta maaf besok? Malam itu, Tuan Muda tampan Ye Master, Tuan Muda pecandu narkoba Qian Busao dan pria sejati Rongdong, 3 orang kaya generasi kedua, membuat lingkaran pertemanan canceng penuh. Baik keluarga Ye maupun keluarga Qian segera mengambil tindakan untuk mencoba menjernihkan cerita di antara ketiga pria tersebut. Hanya keluarga Rong yang tidak bergerak. Adegan ini membuat orang semakin terharu. Hanya Rongdong yang bisa disebut pria sejati. Memang benar, Ye Shaohuang dan Qian Busao berada di pihak penerima, dan Master Rongdong adalah penyerang utama. Ini adalah komentar dari netizen, Pedang Xia Tian. Villa keluarga Lagu, Chu Chen baru saja bangun ketika dia menerima berita penting. Pesan dari Ning Zimo, sekitar pukul 4 pagi, seorang tamu tiba di dermaga Qian Ye. Itu adalah Ning Junhei, pemimpin sekte Dewa Penyihir yang hilang. Ketiga raksasa berkumpul bersama, jika bukan karena produk uji mayat Gu, kecuali mereka tidak ada hubungannya dan berkumpul untuk minum teh. Chu Chen segera menjadi energi, yang berarti kemungkinan besar transaksi pihak lain akan terjadi dilaksanakan dalam waktu dekat. Periksa dengan hati-hati, bertindak dengan hati-hati, dan perhatikan keselamatan. Setelah Chu Chen menjawab Ning Zimo, dia memikirkannya dan menelepon Li Zhen, pemimpin palsu dari sekte Dewa Penyihir. Tuan Muda Chu, sikap Li Zhen terhadap Chu Chen sangat hormat. Ceritakan padaku proses dan detail pengirimanmu sebelumnya, termasuk lokasi dan waktu spesifiknya. Chu Chen duduk di atas meja dan mengeluarkan pena dan kertas untuk mencatat kata-kata kunci yang diucapkan Li Zhen. Li Zhen mengatur bahasanya sambil berbicara dengan serius. Chu Chen sedang memilahnya dengan pena. Dalam waktu sekitar setengah jam, 5 lokasi pengiriman akhirnya ditentukan, dengan waktu berbeda. Namun, titik terdekat ke Pengceng juga berjarak 300 km. Kamu cukup berhati-hati. Chu Chen menutup telepon, meletakkan penanya, mengambil kertas dan berjalan keluar. Song Yan sudah berangkat kerja. Chu Chen melewati tumpukan bunga plum dan meminta Song Qiu menjadi sopirnya. Song Qiu menolak karena dia ingin berlatih tinju. Chu Chen memiliki senyuman di wajahnya. Pada akhirnya, saya keluar sendirian untuk naik taksi. Kali ini, tempat kami bertemu Jiang Yingtao berada di tepi Sungai Mutiara. Dekat dengan Haixinsa, di tepi Sungai Mutiara yang ditumbuhi pepohonan hijau, Chu Chen berjalan mendekat dan melihat sesosok tubuh bersandar lembut di pagar dari kejauhan, dengan sosok anggun dan lekuk tubuh yang menarik.
dan dua bagian lembut berwarna putih terlihat di bawah celana pendek. Rok kakinya yang panjang menarik perhatian. "Selamat pagi, Saudari Tao datang. Kamu hanya melihat pemimpin tim," kata Situ Jing. Chu Chen tercengang. Dia benar-benar tidak melihat siapapun di sekitar Jiang Yingtao. Meskipun Chu Chen tidak mengatakannya dengan lantang, ekspresinya mengatakan segalanya. Situ Jing segera mendengus dan mengabaikan Chu Chen. "Kamu benar-benar mampu." Jiang Yingtao menoleh untuk melihat Chu Chen sambil tersenyum. "Ketiga tuan muda kaya itu diatur olehmu untuk patuh. Saya di sini bukan untuk mereka." Chu Chen langsung ke pokok permasalahan dan berkata langsung, "Saudari Tao, di dermaga Pengceng Qianye, Zhang Cheng dari Qianye Group, Yang Qian dari Yang Aquatic Products, dan Ning Junhei dari Ning Keluarga telah tiba. Ketika mereka tiba, mereka mungkin memiliki kesepakatan kapan saja. Tetapi Anda bahkan tidak memiliki satupun kekuatan bawaan yang dikerahkan di sana." Mendengar ini, Jiang Yingtao sedikit mengernyit. Bab 346. Tiga pahlawan Truman. Informasi yang diberikan oleh Chu Chen mengejutkannya. Dia tahu tentang pertemuan antara Yang Qian dan Zhang Cheng dan seseorang memberitahunya tentang hal itu tadi malam. Namun, kemunculan Ning Junhei benar-benar mengejutkan Jiang Yingtao. Mereka akan membuat langkah besar. Perdagangan produk eksperimental. Perkiraan konservatif adalah saat ini ada lebih dari 5 prajurit tingkat bawaan di sisi lain dermaga Qianye. Chu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika Departemen Operasi Khusus tidak mengirim orang ke sana, Ning Zimo dan orang-orang dari Grup 9 dari Departemen Investigasi Operasi Khusus Anda akan melakukannya. Nyawa mereka tidak terlindungi." Jiang Yingtao merenung sejenak. "Saya akan melamar atasan saya." Ekspresi Chu Chen menunjukkan ketidakpercayaan. "Bagaimanapun, Anda juga merupakan Departemen Operasi Khusus. Apakah Anda bahkan perlu mengajukan permohonan bala bantuan operasional?" "Tentu saja kami tidak membutuhkan bala bantuan biasa. Tapi yang akan kami kirim kali ini adalah prajurit bawaan," Situ Jing berkata dari samping. "Kami berafiliasi dengan Departemen Investigasi Biro Operasi Khusus dan terutama bertanggung jawab untuk pekerjaan investigasi. Pada dasarnya, 9 kelompok pejuang bawaan kami adalah mereka semua sedang menjalankan misi." Dan Situ Jing berhenti. "Tolong perhatikan arah jam 3 Anda. Kami masih diawasi." Mata Chu Chen sedikit menyipit. "Keduanya bukan bangsamu?" Chu Chen telah memperhatikan seseorang sejak lama. Tetapi dia secara tidak sadar mengira itu adalah orang yang dibawa Jiang Yingtao. Orang-orang dari Grup 7 dari Departemen Investigasi Biro Operasi Khusus. Situ Jing berkata dengan marah. "Kami bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus ini, dan mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki kami. Ngomong-ngomong, secara nama, Grup 7 dan Grup 9 sedang bersama-sama menyelidiki Grup Qianye, kasus penyelundupan manusia di laut." Chu Chen mengangkat alisnya sedikit, menatap Jiang Yingtao, dan segera mengerti. "Tidak masalah. Mereka bisa mengawasi mereka jika mereka mau," Jiang Yingtao berkata dengan acuh tak acuh. "Mari kita selidiki kasus kita. Karena ketiga raksasa itu sekarang berkumpul di Pengceng, saya pikir sudah waktunya saya pergi ke Pengceng." Situ Jing terkejut. "Ketua tim,
Tidak ada pejuang bawaan di sekitar kita sekarang, jadi kamu tidak boleh membahayakan dirimu sendiri. Chu Chen bersandar di pagar dan menghela nafas. Situasi pertempuran khusus Anda lebih lemah dari yang saya kira. Izinkan saya memberitahu Anda, Ning Junhei adalah ahli seni bela diri. Bahkan jika dia adalah seorang pejuang bawaan, dia akan mati. Anda sebenarnya meremehkan Biro Perang Khusus kami. Si Tu Jing mendengus dingin. Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa kami hanyalah departemen pengintaian dari Biro Perang Khusus? Kekuatan terkuat dari Biro Perang Khusus terkonsentrasi di Departemen Penyerangan. Saya khawatir Anda belum pernah mendengar tentang reputasi 3 pahlawan dari Departemen Penyerangan Biro Operasi Khusus. 3 pahlawan Truman. Chu Chen menjadi tertarik. Hei, aku memiliki nama keluarga yang sama denganmu. Tapi identitasmu tidak bisa dibandingkan. Mata si Tu Jing dipenuhi dengan cahaya menyala-nyala yang hampir memuja. 3 pahlawan Truman adalah 3 bersaudara. Mereka tidak hanya kuat, dia juga seorang ahli bela diri dan seorang prajurit super dengan kemampuan tempur khusus yang hampir sempurna. Dengan kata lain, seorang penembak jitu yang bisa menerbangkan pesawat juga merupakan ahli bela diri. Kedengarannya sangat kuat. Adapun tindakan pengceng, apakah mereka akan datang? Chu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Tu Jing memutar matanya. Bagaimana tindakan setingkat ini bisa membuat 3 pahlawan Truman khawatir? Bukankah aku baru saja mengingatkanmu? Kami tidak hanya mengandalkan kekuatan para pejuang, tetapi juga pada berbagai senjata modern. Biro Perang Khusus telah meneliti banyak peluru yang dirancang khusus untuk menghadapi pejuang bawaan dan bahkan tingkat master. Jangan khawatir, selama kita mengetahui waktu dan tempat transaksi mereka, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Chu Chen mengangguk. Lalu mengapa menurutmu Sister Tao menempatkan dirinya dalam bahaya? Nada suara si Tu Jing tercekat. Lalu dia berkata, bagaimanapun, pedang dan senjata tidak memiliki penglihatan. Chu Chen memandang si Tu Jing. Mata si Tu Jing sedikit kosong. Mungkin benar bahwa dalam pertempuran khusus terdapat senjata untuk menghadapi bawaan dan bahkan master. Tetapi senjata yang bagus hanya berguna di tangan orang yang berkuasa. Misalnya, jika pahlawan Truman memegang senjata panas, mereka akan menjadi lebih kuat. Namun jika Anda tidak kuat, Anda tidak akan bisa mengerahkan kekuatan senjatanya sama sekali. Sekarang Jiang Yingtao bahkan tidak memiliki prajurit bawaan di sisinya. Akan terlalu berbahaya untuk pergi ke pengceng seperti ini. Jangan khawatir, tugas utama kami adalah penyelidikan. Tugas penangkapan dan penyerangan adalah urusan Departemen Penyerangan. Tidak peduli apakah pihak lain adalah bawaan atau ahli seni bela diri, selama mereka melakukan kejahatan, mereka tidak akan bisa lepas dari hukum. Jiang Yingtao berkata dengan ringan, juga, jangan lupa, meskipun kita tidak melakukannya terlebih dahulu ya Tuhan, kelompok ketujuh memiliki tenaga yang cukup. Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk bertindak bersama kali ini. Saat kita sampai di pengceng, saya akan berhati-hati untuk menyembunyikan keberadaan saya. Bahkan jika saya akhirnya ketahuan, jika pihak lain mengambil tindakan ekstrim, selama saya tidak bertemu dengan seniman bela diri seperti Ning Junhei Grandmaster, kita bisa melarikan diri dengan utuh.
Saya khawatir anjing-anjing di grup 7 akan mati tanpa menyelamatkannya, kata situ Jing. Jing, jangan bicara omong kosong, Chu Chen melihatnya. Situasi di dalam operasi khusus ini tampaknya tidak begitu harmonis. Kalau begitu hati-hati, Chu Chen berpikir sejenak dan mengeluarkan 2 jimat terlipat. Jika kamu tidak keberatan, bawalah kedua jimat ini bersamamu. Jiang Yingtao terkejut, lalu tertawa. Chu Chen, dari mana kamu mendapatkan jimat itu? Mulai dari rumah Song, kami berjalan menuju kuil King Feng dengan ikhlas. Akhirnya pada pukul 4 pagi, saya digerakkan oleh penguasa kuil King Feng dan diberikan 2 jimat untuk menjaga saya tetap aman. Sudut mulut situ Jing bergerak-gerak. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu menggambarnya sendiri? Chu Chen, Jiang Yingtao juga melihat pola pada jimat itu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, format teks tidak mendukung tampilan gambar. Terima kasih, Jiang Yingtao menyingkirkan jimat ajaib itu. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa ketika dia menyimpan jimat ajaib itu, 7 anggota kelompok di kejauhan mengambil foto dengan panik, jelas mencurigai jenis apa. Kesepakatan sedang terjadi antara Chu Chen dan Jiang Yingtao. 2 nada dering ponsel berdering bersamaan. Chu Chen mengeluarkan ponselnya, memandang Jiang Yingtao yang juga mengeluarkan ponselnya, dan tersenyum tipis. Kebetulan sekali, begitulah akhir percakapan kita hari ini. Beritahu saya ketika Anda sampai di Pengceng. Jika ada tindakan apapun, saya punya teman ahli bela diri yang bisa memberikan bala bantuan. Jiang Yingtao menatap Chu Chen dengan penuh arti. Teman ahli seni bela diri, Chu Chen, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Chu Chen berbalik dan melambaikan tangannya. Ingat, hanya untuk beberapa hari ini, temanku akan pergi kapan saja. Sambil berjalan keluar, Chu Chen juga menjawab telepon. Xiao Qiu, ada apa, kakak ipar? Aku khawatir kamu tidak pernah memimpikannya ada orang yang datang ke rumah. Song Qiu tampak bahagia dan tertawa. Apakah Rongdong ada di sini? Tanya Chu Chen. Senyuman di wajah Song Qiu berangsur-angsur mengeras. Kakak ipar tahu lagi, bersambung.